pengusaha mall. Karena lihat orang-orang jual-jual, jadi pengen banget kak. Soalnya enak-enak juga makanannya. Kalau saya cita-citanya jadi dancer kak. Karena suka nari kak. Masa anak-anak seperti kami, masa yang paling menyenangkan? Bermain dan belum banyak memikirkan masalah. Seperti orang dewasa, hehehe. Senang rasanya setiap hari bisa melakukan banyak kegiatan sambil bersenang-senang. Sebagai anak-anak, kita punya hak belajar dan bermain. Kita juga membutuhkan banyak kasih sayang dari orang tua, dari saudara, dan dari teman. Eits, tapi tunggu dulu. Bagaimana kami bisa mendapatkan kasih sayang kalau harus menjalani hari-hari tanpa orang tua di samping kami? Meraih mimpi-mimpi, tapi jauh dari keluarga. Awalnya sih sedih, tapi kami mulai terbiasa kok. Di sini kami belajar menyayangi seperti saudara kandung. Dan kami seperti menemukan keluarga baru. Ya, keluarga kedua setelah keluargaku dan jauh di mata. Kok bisa ya? Nanti ku ceritakan kepada teman-teman ya. Dari ceritaku hari ini, teman-teman akan tahu seseorang yang terasa jauh akan selalu dekat di hati. Bagaimana caranya? Yuk, dengarkan ceritaku ya. Kristianus Odom itu namaku. Kakak-kakak di sini sering memanggilku Tian. Aku anak paling kecil di YPU teman. Eits, jangan salah, kecil-kecil gini aku makannya banyak loh teman. Hehehe. Selain badanku yang paling kecil, aku juga paling muda di YPU. Yang lain itu kakak-kakakku semua. Nah, aku kenalin ya sama kakak-kakakku di YPU. Ini ada Putra. Putra ini hanya beda 1 tahun denganku. Jadi aku jarang memanggil kakak. Hehehe. Putra itu memang agak pendiam teman. Ia lebih suka membaca buku dibanding bermain. Nah, kalau yang ini namanya Kakashi. Kakashi ini juga dari panti yang sama denganku. Tapi Kakashi sudah lebih dulu datang ke YPU. Kalau aku dan Putra baru datang tahun 2018. Kakashi sudah datang tahun 2016. Teman, selain Putra dan Kasih, ada banyak kakak-kakak yang lebih besar seperti Kak Fitri, Kak Marcel, Kak Lydia, Kak Berta, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga kakak-kakak yang mengasuh kami seperti Kak Ina dan Kak Adel. Kalau Kak Ina dan Kak Adel ini sudah lulus SMA teman. Sekarang mereka sedang melanjutkan kuliah di Jakarta sambil menjaga kami adik-adiknya. Saya biasa mengajar kepada adik-adik seperti bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran di sekolah seperti itu. Selain itu juga kan kita sering ada briefing seperti itu bareng dengan adik-adik. Kita kasih peneguhan-peneguhan begitu kan, karena kita kan sudah cukup dewasa begitu. Jadi kita berbagi bagaimana pengalaman-pengalaman kita dulu, sharing dengan adik-adik supaya yang buruk-buruk itu jangan dilestarikan, yang baik-baik aja yang terus ditingkatkan seperti itu. Ina dan Kak Adel ini keren banget loh teman. Mereka itu sudah lama sekali tinggal di YPU. Sudah 7 tahun. Wow, tapi tidak sekedar tinggal saja teman. Kak Ina dan Kak Adel juga membanggakan Ibu Debbie dan Pak Martin loh. Kalau kata Ibu sih, Kak Ina itu pernah pertukaran pelajar ke Belanda. Wow, seru banget gak sih teman? Bisa belajar di Belanda. Semoga aku juga bisa ke sana ya. Hehehe. Juga mendampingi mereka di bagian multimedia. Terus kalau andaikan kita biasa bikin musical, saya juga mendampingi mereka kayak membuat skrip, melatih mereka untuk koreografi, untuk acting, terus untuk nari, untuk nyanyi.
Jadi kita saling membantu karena kan saya juga dulu awal datang dari daerah diajarkan oleh beberapa coach, beberapa pelatih yang datang ke Yayasan Purba Unggul. Mereka mengajari kami tentang bagaimana public speaking, bagaimana memproduksi sebuah musical dan lain-lain. Dan di sini saya sebagai yang lebih senior mendapatkan kesempatan untuk kayak berbagi dengan adik-adik. Nah, kalau Kak Adel ini pintar sekali bernyanyi teman. Suaranya bagus sekali. Ia juga pernah ikut drama musikal yang dibuat YPU. Judulnya Anantara teman. Drama musikal ini ceritanya tentang orang tua dan anak. Anantara itu maksudnya tidak ada jeda atau antara. Orang tua dan anak harus saling mengasihi dan memahami tanpa antara. Kami juga memiliki Ibu Debbie dan Pak Martin. Mereka sudah seperti orang tuaku sendiri teman. Kalau aku bandel atau malas, ya akan ditegur dan dimarahi juga. Kalau aku sakit, mereka yang sedih. Nah, kalau aku berprestasi, mereka yang paling bangga. Halo Ma. Halo sayang, ya. Mama baik-baik aja ya? Iya baik. Sebagian anak-anak YPU belum pernah bertemu dengan orang tua mereka loh teman. Sama seperti aku, sejak bayi aku sama sekali belum pernah bertemu dengan mamaku. Kalau kata Ibu Debbie, aku sudah diasuh oleh suster sejak usiaku 1 bulan. Suster yang mengasuhku namanya Mama Ipi. Dan aku tinggal di panti asuhan Naungan Kasih di Nusa Tenggara Timur sampai usiaku 5 tahun dan pindah ke YPU. Walau sudah pindah jauh, aku tetap sayang sekali dengan Mama Ipi teman. Bahkan sampai sekarang, ia masih selalu perhatian dan memperhatikan keadaan kami di Jakarta. Wajahnya memang kelihatan kalau sudah besar, jarang-jarang senyum, tapi anaknya sangat baik. Ya. Jadi dia dari kecil memang betul sudah tidak punya siapa-siapa. Jadi sudah serahkan betul suster sebagai orang tuanya. Jadi saya sudah terima saat saya yang terima Christian dan dengan teman saya Suster Mary, Suster ini Venta itu kami terima, tapi betul seperti anak, memang anak Tuhan ya. Tugas kami di bidang sosial kami sungguh-sungguh. Kulit hitam manis dan rambut ikal yang mengemaskan, ini ciri-ciri anak berasal dari tanah kelahiran Indonesia Timur. Karena sebagian besar anak di YPU berasal dari NTT, aku jadi tidak merasa asing tinggal di sini. Rasanya seperti di kampung halaman sendiri teman. Tapi jangan salah teman, Pak Martin dan Ibu Debbie tidak membatasi anak-anak yang datang ke YPU kok. Ada juga kakak-kakak dari berbagai daerah lainnya di Indonesia, seperti Kak Dinda dari Kalimantan Barat dan Kak Yolanda dari Sibolga. Kalau kata Pak Martin, yang penting adalah tekad dan semangat untuk belajar di YPU. Tidak peduli dari mana dan siapa kamu. Sebenarnya YPU awalnya tidak memilih salah satu tempat, tetapi seluruh anak-anak Indonesia. Tetapi di dalam perjalanannya mulai dari awal memang banyak anak-anak kita dari timur umumnya ya, baik dari Papua maupun dari NTT yang memang masuk kriteria tadi, yaitu anak-anak dari pedalaman, banyak yang putus sekolah atau rentan terhadap putus sekolah, sehingga memang dari awal banyak anak-anak kita dari timur yang masuk YPU. Dan tentu kalau kita melihat juga ya daerah-daerah dari timur juga kan masih banyak tempat yang memang masih mengalami kendala dalam proses pendidikan. Dan mungkin bukan sebuah kebetulan tetapi seperti sebuah jalan bagi mereka untuk bisa
belajar di YPU, walaupun juga banyak anak-anak dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, juga sudah ada yang bersama-sama di sini. Teman-teman pasti bertanya, apa sih YPU itu? YPU itu tempat aku dan kakak-kakak tinggal dan belajar, teman. YPU ada kepanjangannya loh, yaitu Yayasan Prima Unggul. Kenapa sih dinamakan Yayasan Prima Unggul? Karena Pak Martin itu mau menciptakan anak-anak berjiwa unggul dan berjiwa pemimpin. Kalau kata Pak Martin, kita ini generasi emas, teman. Di sini kami memang tidak belajar formal, teman. Yang kami pelajari lebih banyak tentang pendidikan karakter dan kewirausahaan. Kami hanya belajar setiap hari Senin dan Jumat bersama kakak-kakak relawan dari PKBM. Selebihnya kami belajar bersama kakak-kakak dari YPU. Itu pun bukan belajar matematika ataupun pelajaran umum lainnya. Kami di sini belajar tentang pengetahuan umum melalui cara-cara yang kreatif, menggambar contohnya. Nah, setiap hari kami kebagian nasihat dan pesan dari Pak Martin dan Ibu Debbie. Kegiatan ini kami sebut briefing. Kami selalu diingatkan tujuan datang ke YPU dan apa mimpi-mimpi kami. Pak Martin bilang kalau punya mimpi harus berjuang keras mencapainya dan pantang menyerah juga kalau gagal. Kami juga harus lebih kuat dari batu karang. Di YPU ada 5 moto hidup yang diajarkan Pak Martin dan Ibu Debbie untuk pegangan kami, makanya harus selalu kami ingat. Motonya yaitu melakukan sesuatu dengan tulus, dengan tujuan yang jelas, dengan cara yang cerdas, dengan tindakan nyata, dan totalitas. Dan satu yang paling selalu kami ingat tuh 5 semangat yang selalu diajarkan oleh Bapak Martin. Yang pertama melakukan sesuatu dengan tulus, dengan tujuan yang jelas, dengan cara yang cerdas, dengan tindakan nyata dan totalitas. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan di sini itu harus secara totalitas. Betul. Untuk bekal kami nanti, Pak Martin, Ibu Debbie, dan kakak-kakak selalu mengajarkan untuk mandiri. Kami memang anak yatim piatu dan tinggal jauh dari kampung halaman, tapi kami harus maju dan berjuang demi masa depan. Belajar mandiri itu tidak mudah, teman. Semuanya harus kita kerjakan sendiri. Tapi aku sudah terbiasa kok, karena sejak kecil aku sudah melakukannya. Contoh kecil membersihkan kasur dan selimut. Oh iya, kami juga selalu gotong royong membersihkan panti. Jika dikerjakan bersama, tidak akan terasa capek, teman. Bu Debbie kalau lagi nakal itu dijahetin biar terbiasa nggak nakal lagi. Oh iya teman, tadi kan aku bilang kalau anak-anak di YPU itu diajarkan mandiri lewat berwirausaha. Nah, caranya adalah dengan mengajarkan kami berbagai bidang usaha, teman. Tergantung dengan kegemaran dan kebolehan kami masing-masing. Kalau aku sukanya menyanyi, menari, dan bermain alat musik, teman. Aku selalu ingin ikut, teman. Kalau ada pementasan tari ataupun menyanyi, dimanapun. Kecil-kecil begini, aku juga jagoan di YPU loh, teman. Hehehe. Lagu-lagu dan tarian yang kami bawakan semuanya lagu daerah loh, teman. Saat pentas, kami juga selalu memakai baju daerah kami masing-masing. Oh iya, alat musik juga tradisional Indonesia loh, teman. Kata Pak Martin, kita punya kekayaan budaya yang banyak sekali. Jadi, harus kita tunjukkan dan itu juga yang menjadikan kami unik. Ada hal yang bikin aku bangga dengan kakak-kakakku di sini. Kelompok paduan suara di YPU pernah pentas di berbagai daerah di Indonesia loh, teman. Bahkan pernah juga ke luar negeri. Walau aku tidak ikut karena masih kecil, tapi aku bisa membayangkan dari cerita kakak-kakak lain yang pergi, teman.
Aku mau ceritain lagi ke teman-teman kegiatan lain yang kami lakukan. Sudah ada Kak Fitri dan Kelanda sedang membuat kue kacang teman. Kali ini hanya percobaan saja teman. Tapi biasanya kami membuat kue-kue ini untuk pesanan orang teman. Kakak-kakakku ini sangat mahir loh. Teman-teman, sewaktu pandemi kemarin, kami anak-anak YPU bosan sekali karena tidak punya kegiatan keluar rumah. Jadi ibu, bapak, dan kakak-kakak mendapatkan ide untuk membuat perkebunan kecil di atap rumah kami. Dari kebosanan semata, sekarang kami sudah bisa menghasilkan banyak sayuran loh, seperti tomat, cabai, dan beberapa sayur lainnya. Supaya subur, kami pakai pupuk ekoenzim yang kami buat sendiri. Ada kebun yang lebih besar, tapi di daerah Lewiliang Bogor, teman. Di sana kami menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayur mayur seperti kangkung, pacoy, dan cabai. Ada juga buah-buahan hingga ubi. Kami juga menanamnya tanpa bahan kimia atau dengan cara organik loh teman. Mimpi kami ingin menjual hasil tanaman ke masyarakat juga, namun karena kami masih belajar, jadi hasil panennya kami masih konsumsi sendiri atau dibagikan ke tetangga sekitar kebun. Harapannya juga nantinya hasil panen kami bisa dijadikan bahan baku untuk catering. Hehehe. Teman, selain usaha yang kami lakukan tadi, kami juga diajarkan berjualan. Seperti yang kulakukan bersama Kak Kasih, kami belajar berjualan di depan rumah. Kalau sebelum pandemi, kami diajarkan untuk berkeliling. Kata Pak Martin, ini salah satu cara untuk melatih kemampuan komunikasi kami. Nah itu teman-teman, bidang-bidang wirausaha yang diajarkan di sini. Seru kan teman? Kami bisa belajar bareng, bermain, hingga meraih cita-cita bersama di YPU. Makanya tidak ada satupun anak YPU yang bersedih. Meski terpisah jauh dari orang tua, keluarga, hingga saudara di kampung halaman. Kami selalu diajarkan untuk saling mengasihi. Tapi bukan berarti sebagai anak-anak kita tidak pernah bertengkar kok. Kalaupun kami berantem, kami harus segera berbaikan dan terbuka satu sama lain. Kami juga punya buku refleksi teman. Setiap hari kami menuliskan rasa hati kami ataupun pengalaman kami selama satu hari ini. Yang paling utama ketika ada buku refleksi kan di situ datang mereka dari kampung langsung ada buku refleksi yang mereka ceritakan itu adalah tentang kisah hidupnya mereka, bagaimana penerimaan orang tua terhadap dirinya, bahkan ada di antara mereka ini yang merasa tertolak juga. Kalau Tuhan bilang dia harus hidup, ya hidup walaupun ya mesti tidak sempurna, begitu. Menceritakan hidup sehari-hari, kegiatan juga yang ada di sini. Dari pagi dia buat apa, lalu setelah itu perasaannya seperti apa, gitu. Kesedihannya, rasa gembiranya, gitu. Jadi jika bukan berarti bahwa di buku refleksi itu, oh pagi-pagi saya bangun, habis itu saya nyapu, bukan. Tetapi dalam satu hari itu dia melakukan kegiatan apapun, apa sih yang dia rasakan begitu terhadap dirinya. Nah dari situ saya lebih gampang sekali untuk mendekatkan diri kepada mereka. Apa yang sudah kami terima adalah hutang yang harus dikembalikan dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Itu yang selalu dikatakan Pak Martin. Pak Martin percaya dengan membangun kemandirian dari dalam diri dan memupuk benih-benih cinta kasih sedari kecil, suatu hari nanti akan berbuah baik. Jadi pesan saya supaya mereka benar-benar
ini menjadi anak yang baik, anak yang betul-betul menjalani dan menerima semua yang sudah diberikan oleh YPU, Bapak Ibu dan semuanya. Mereka pergunakan dengan sebaik mungkin. Bahkan juga mereka tahu berterima kasih dan mereka selalu, sana saya yakin selalu diajari mereka biar tahu bersyukur untuk semua apa saja yang mereka terima, bahwa mereka betul datang dari nol tapi betul-betul banyak dibekali, bahkan diberi bekal yang banyak oleh YPU dan semuanya. Usaha mall. Karena lihat orang-orang jual-jual, jadi pengen banget kak. Soalnya enak-enak juga makanannya. Pengen kak ke Belanda kak, tapi harus belajar bahasa Inggris. Kalau saya cita-citanya jadi dancer kak, karena suka nari kak. Kerinduan kecil saya adalah semoga lahir Martin kecil di berbagai tempat yang bukan hanya untuk berkembang untuk dirinya, tetapi membawa dampak bagi lingkungannya. Mimpi besar kami terhadap anak-anak di sini menjadi pribadi mandiri, dan tentu bukan hanya mandiri untuk diri mereka, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur di dalam hidup dan membawa dampak dan kebaikan bagi banyak orang. Karena mungkin saya seorang ibu ya, lalu anak-anak di sini kan banyak wanita juga. Saya berharap mereka bisa mendidik anak-anak mereka, jangan lagi mengulangi hal yang sama seperti mereka dididik oleh orang tuanya, yang penuh dengan kekerasan, pukulan, dan lain-lain. Itu akan menyakitkan, sampai kapanpun agak sulit akan sembuh. Satu hal, jangan ulangin lagi hal yang sama, yang tidak enak, yang sudah kau terima dari keluargamu. Seperti itu, didiklah anakmu sebaik-baiknya, supaya menjadi tunas-tunas bangsa yang hebat. Ini kalau misalnya ada kata lebih di atas terima kasih itu pasti ada ya. Betul, itu kami akan pilih itu. Jadi yang kami mau ucapkan kepada Bapak Martin dan juga Ibu Debbie sebagai ibu asuh kami di sini, itu mereka sangat luar biasa sekali mendampingi kami di sini, dan yang karena saya juga sudah cukup lama, kita berdua di sini hampir 7 tahun. Ya. Jadi kita tahu betul perjuangan dari Bapak dan Ibu, mulai dari mengurusi kami, mulai dari rumah tangga sampai maksudnya itu betul pendidikan juga sampai dipikirkan sedetail itu gitu. Jadi itu yang benar-benar kami bersyukur sekali. Kami jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua, tapi ada orang tua yang begitu mengayomi kami ketika kami jauh dari orang tua di kota besar Jakarta ini sendiri. Lewat kisah yang kuceritakan tadi, jarak memisahkan kami dengan keluarga dan jauh di timur Indonesia. Tidak bisa selalu bertemu langsung, tapi Tuhan beri pengobat rindu lewat keluarga di panti ini. Meski jauh di mata, kampung halaman akan terasa dekat karena adanya mereka di sampingku selalu.